Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjut lagi teori tentang rumus olah data pengukuran dengan alat teodolit, yang mana kita akan membahas rumus 10 sampai dengan rumus 16. Bisa dilihat di sini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas rumus 10 sampai dengan rumus 16. Di rumus ini, yaitu rumus 10 sampai dengan rumus 16, kita akan membahas tentang perhitungan beda tinggi. Jadi ada beda tinggi patok utama, patok detail, ada faktor koreksi beda tinggi. Kemudian terakhir nanti di perhitungan tinggi patok utama dengan tinggi patok detail. Yang mana di rumus 10 sampai rumus 16 ini terkait dengan posisi patok, baik itu patok utama maupun patok detail, terhadap patok yang lainnya, apakah lebih rendah posisinya atau lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi berarti posisi patok yang diukur tersebut itu titik yang diukur adalah posisinya positif, dia lebih tinggi. Kalau dia titik yang diukur lebih rendah, dia akan nilainya negatif. Kita lihat dulu, ini contoh data, masih data yang sama, yaitu data di pengukuran 2019 oleh kelompok 4. Ya, ini masih data yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita ke rumus 10. Perhatikan di sini, rumus 10 itu rumusnya adalah BTN sama dengan benang atas kurang benang bawah dikali dengan sin SPN. Sin SPN itu sudah diperoleh di rumus sebelumnya, yaitu di rumus 6. Ya. Sementara BA atau benang atas dengan BB itu kita dapat nilainya dari hasil pengukuran lapangan atau dari data pengukuran. Contoh misalnya di sini di BT1, kita akan mengambil data dari patok pembacaan P1 ke P2. Jadi yang diambil adalah pembacaan patok depan P1. Dalam hal ini adalah pembacaan P1 P2. Itu benang atasnya adalah 153, benang bawahnya adalah 123. Coba kita lihat datanya. Ini datanya. Benang atasnya 153, benang bawahnya 123. Jadi ini yang kita ambil. Ini adalah BT1 untuk patok 1. Ya. Jadi BT1 itu adalah beda tinggi patok pertama. Yang diambil adalah pembacaan patok depannya, yaitu P1, P2. P1 ke P9 ini kan pembacaan belakang. Yang kita ambil adalah pembacaan depan, yaitu P1, P2. Benang atasnya 153, benang bawahnya 123. Ya. Kemudian sin SPN. Sin SPN ini akan sudah diperoleh di rumus 6. Ya, jadi tinggal kita ketik saja nilainya berapa sin 0 derajat, 37 menit, 20 detik, atau bisa juga menggunakan sin yang angka desimalnya ya. Desimal sekian. Nah, ini 153 dikurang 123, ini yang kita dulukan. Hasilnya adalah 30 meter. Ya. Dikali dengan nilai sin 0 derajat, 37 menit, 20 detik adalah ini. Sehingga beda tingginya adalah 0,3257884. Ingat kita menggunakan 7 angka desimal. Nah, di sini di BT1 nilainya positif. Berarti patok 2 yang kita bidik dari patok 1 itu posisinya lebih tinggi. Ya, posisinya lebih tinggi atau kalau dibalik berarti BT1 lebih rendah posisinya daripada BT2 atau
Dalam hal ini adalah patok 1 posisinya lebih rendah dari patok 2. Karena di sini nilainya positif. Nah, sekarang kita ke BT2 atau beda tinggi patok kedua. Dengan cara yang sama, yaitu benang atasnya, coba kita lagi data kembali. Benang atasnya adalah 152 dengan benang bawahnya 122. Kalau patok 3, benang atasnya 152, benang bawahnya 122. Seperti ini. Sama ya. Oke. Kita lihat kembali di perhitungan, benang atasnya 152 dan bawahnya 122. Ingat ini diambil dari rumus 6. Tinggal dikalikan, hasilnya sama dengan 0,4195926 meter. Ini juga posisinya, ini juga nilainya positif. Berarti patok 3 yang diukur dari patok 2 itu posisinya lebih tinggi dari patok 2. Atau patok 2 lebih rendah dari patok 3. Sekarang kita ke BT3. Benang atasnya 152, benang bawahnya 122. Kemudian nilai sinnya ini adalah dari rumus 6. Tinggal kita kalikan, dapatlah nilainya 0,44576998 meter. Saya kira ini simple ya untuk rumus 10. Tinggal kita harus berhati-hati dalam memasukkan nilai benang atas dengan benang bawahnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan jarak juga, jarak patok. Ini juga terkait dengan beda tingginya. Jadi kalau di sini lumayan berbeda nilainya atau salah nilainya, di sini juga akan sangat berpengaruh terhadap ketinggiannya. Karena ini kembali terkait dengan aturan Pythagoras. Untuk mencari tingginya kita menggunakan aturan sin. Ya, ini adalah jarak, ini adalah sin. Ya, untuk mencari beda tinggi adalah jarak dikali dengan sinnya. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh nilai seperti ini untuk BT4 sampai dengan BT9. Jadi tetap nilainya nanti ada yang positif, ada negatif. Ini positif, ini ada negatif 3. Yang biasanya nilainya hampir berimbang. Kenapa ada negatif, ada positif? Karena kalau nilainya semua positif, berarti kita akan naik terus, tidak akan kembali ke titik pertama kita mengukur. Ya, berarti harus ada yang naik, ada yang turun. Ya, sehingga kita bisa kembali ke patok pertama, yang mana di titik tersebut kita mulai mengukur. Tidak mungkin positif semua atau tidak mungkin negatif semua. Pasti ada positif, ada negatif. Kalaupun misalnya di BT5 ini 1,9744,300, ini lumayan besar ya. Beda tingginya hampir 2 meter. Mungkin kondisi lahannya memang seperti itu. Oke. Sekarang kita ke rumus 11. Ini hampir sama dengan rumus 10 ya. Bedanya hanya detail satu patok utama. Kalau di sini rumus 11 dia adalah beda tinggi patok detail. Disingkat dengan BTDN. Rumusnya adalah benang atas kurang benang bawah dikali dengan sin SPDN. SPDN juga sudah ada di rumus sebelumnya. Tinggal kita cek berapa nilainya. Perhatikan benang atas dengan benang bawahnya sistemnya sama dengan yang rumus 10 ya. Benang atasnya kita cek nilainya, benang bawahnya berapa, kemudian nilai sinnya kita cek di rumus sebelumnya. Itu rumus, kalau tidak salah di rumus 7. Kita lihat benang atasnya 146,5, benang bawahnya 129,5. Kita lihat di mana posisi patok detail pertama ini. P1, PD1, benang atasnya 146,5, benang bawahnya 129,5. Patok detail 2, benang atasnya 146,5, benang bawahnya 129,5. Ini sama ya. Patok detail 3, 142,8, benang atasnya, benang bawahnya 131,2, benang bawah patok detail 4, benang atasnya 144, benang bawahnya 130. Lihat. Ya. Ini sama, itu ini sama. Ya. Ini tinggal kita cari berapa nilai sinnya.
Di Excel bisa juga langsung diketik. Ya. Oke. Seperti ini sama. Apalah nilainya seperti ini. Oh, ini tadi yang patut detail 3, 142,8 dengan 131,2. Untuk detail 4, 144 dengan 130. Ya, ini saya kira saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena cara penggunaan rumusnya sama dengan rumus 10. Nah, dengan cara yang sama kita akan peroleh nilainya. Ingat, tetap ada yang positif, ada yang negatif. Seperti itu. Oke, kita lanjut di rumus 12. Sekarang ini yang agak berbeda ya dengan rumus-rumus sebelumnya. Di rumus 12 kita akan menghitung faktor koreksi beda tinggi atau disingkat dengan FKBT, yaitu sigma BTN. BTN tadi ini adalah hasil dari rumus 10. Ya. Kemudian di sini ada sigma mutlak BTN. Nah, tanda mutlak fungsinya adalah, ini yang dimaksud dengan tanda mutlak, ini fungsinya adalah untuk mempositifkan nilai. Contoh misalnya di sini semua nilainya positif, maka di sini tetap. Di sini ada yang negatif 3, ya. Maka di sini harus dirubah menjadi positif. Jadi di sini masih ada yang nilainya negatif. Untuk yang sigma BTN semua nilainya harus positif. Ya, di sini terlihat ini sigma BTN nilainya 1,9 sekian. Sigma mutlak BTN-nya nilainya tentu lebih besar, yaitu 5,8. FKBT di sini hanya satu kali menghitung karena tidak ada variabel N di belakang rumusnya. Kita tinggal masukkan nilai sigma BTN-nya ke sini dan sigma mutlak BTN-nya di sini. Dapatlah nilai FKBT sama dengan 0,3320263. Ya, lanjut. Kita ke rumus 13, yaitu perhitungan koreksi beda tinggi atau disingkat dengan KBTN. Rumusnya adalah KBTN sama dengan FKBT dikali dengan mutlak BTN. Jadi yang dikalikan dengan mutlaknya, bukan BTN-nya, tapi mutlaknya. Nah, tadi FKBT sudah ada di rumus 12. Ini nilainya tidak berubah. Ya, jadi kalau di sini KBT 1, tetap FKBT di sini. Di sini BT1. Kalau di sini KBT 2, berarti di sini BT 2. Di sini KBT 3, berarti di sini BT 3. Ini tidak berubah. Contoh misalnya di sini KBT 1 atau koreksi beda tinggi patok pertama. Nilainya adalah nilai FKBT-nya ini sekian 0,3320263. Jadi tetap sama ya. Ini tetap sama, ini sama, ini KBT 1, 2, 3 dan seterusnya tetap FKBT-nya sama. Kemudian dikali dengan mutlak BTN-nya. Misalnya di sini mutlak BT1 0,3257884. Coba kita lihat ini 0,3257884. Oke. Jadi nilai yang ini ya. Ini nilai ini ya. Ini tetap sama dengan rumus sebelumnya. Sorry. Ini ya, ini harus sama dengan ini ya. Ini tetap sama dengan ini. Oke. 0,3257884. Oke. Kemudian yang kedua itu nilainya 0,4195926. Ini. Kita lihat di sini yang BT8. Sorry, di BT7 tadi nilainya di sini sigma BTN-nya adalah negatif. Ini nilainya positif. 0,6304538.
sama ya. Oke, ini sama. Ya, jadi di sini juga tetap nilainya positif. Ya. Jadi tinggal kita lihat, kita harus perhatikan bahwa semua nilai di sini adalah positif. Ya. Tapi kalau nilai FKBT-nya negatif, maka tentu semua hasil perhitungannya negatif. Kalau nilainya FKBT-nya positif, berarti semua nilainya positif. Yang saya maksud adalah yang di sini ya. Karena bisa jadi jumlahnya negatif, bisa juga positif. Kalau nilai di sini negatif, berarti di sini juga nilainya negatif. Kalau di sini nilainya negatif, maka pasti di sini juga nilainya negatif. Karena ini sudah pasti positif. Oke, sekarang kita ke rumus 14, yaitu BTKN atau beda tinggi terkoreksi patok utama. Rumusnya adalah BTN, ini adalah dari rumus 10 dikurang KBTN dari rumus 13. Jadi rumus 14 adalah rumus 10 dikurang dengan rumus 13. Misalnya BTK 1, kita ambil data dari BT1, yaitu 0,3257884. Kita lihat. Ini ya, 0,3257884 dikurang dengan KBT1 yang ini 0,1081703. Ini ya, 0,1081703. Diperoleh nilainya sekian. 0,2176181. Begitu juga BTK2, yaitu BT2 nilainya adalah 0,4195926. Ini ya, 0,4195926. Kemudian KBT2-nya 0,1393158. Seperti ini. Ini adalah hasilnya. Oke, begitu juga dengan BT3. Hasilnya sama. Caranya sama. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh nilai BTK 4, 5, 6, 7, 8, dengan 9. Sekarang kita ke rumus 15. Ini juga yang agak berbeda dengan rumus-rumus sebelumnya. Perhatikan di sini, yaitu perhitungan ketinggian patok utama. Disingkat dengan TN. TN sama dengan T dalam kurung N kurang 1 ditambah BTK N kurang 1. Sini untuk T1 ditentukan nilainya berdasarkan ketinggian lahan dari permukaan laut. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui berapa sih ketinggian lahan yang kita ukur dari permukaan laut. Bisa menggunakan GPS, bisa menggunakan ada aplikasi di HP Android itu namanya GPS test. Itu bisa kita lihat nilainya di situ. Kalau misalnya repot untuk beli GPS geodetiknya, ya cukup install GPS test sebagai data pendukung ketinggian lahan yang kita ukur. Nah, di situ kita bisa dapatkan nilai berapa sih ketinggian lahan yang kita ukur. Misalnya di sini saya berikan contoh lahan yang kita ukur, misalnya ketinggiannya adalah 10 meter dari permukaan laut atau 10 mdpl. Maka T1 sama dengan 10 meter. Ya, jadi kita untuk T1 langsung dimasukkan saja nilainya. T1 di sini nilainya adalah 10. Ini contoh ya. Ini tidak baku bahwa harus 10. Saya hanya memberikan contoh bahwa nilai T1 di sini adalah 10. Kalau misalnya ketinggian lahannya kalian yang didapat untuk lahannya, misalnya ketika kalian mengukur lahan, misalnya 300 meter ketinggiannya dari permukaan laut, maka di sini T1-nya adalah 300. Jadi ini bisa berubah-berubah. Nah, sekarang untuk yang T2 baru berlaku rumus yang di atas. Ya. Yaitu T2 sama dengan N-nya kita ganti dengan 2. Berarti T2 dikurang 1 ditambah BTK 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1.
Maka kalau T2 nilainya adalah T1 ditambah dengan BTK 1. BTK ada di rumus 14. Ya. T2 sama dengan T1 yang nilainya tadi 10. Kita masukkan di sini. Ditambah dengan BTK 1, kita ambil dari nilai ini, yaitu 0,2176181. Ya. 0,2176181. Hasilnya adalah 10, T2 sama dengan 10,2176181 meter. Ingat kita menggunakan 7 desimal. Sekarang untuk yang ketinggian patok ketiga, yaitu T3 sama dengan T3 dikurang 1 ditambah BTK 3 dikurang 1. Berarti T3 sama dengan T2 ditambah dengan BTK 2. T kurang 1 kan 2. Ya, sekarang T3 sama dengan 10, jadi kita ambil dari sini nilainya. Yang T2 10,2176181 ditambah dengan berapa sih nilai BTK 2? Di sini adalah 0,2802768. Kita lihat di sini 0,2802768. Ya, itu seterusnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi nilai T1 di sini mempengaruhi hasil di T2. Nilai di T2 mempengaruhi hasil di T3. T3 mempengaruhi hasil di T4. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dengan cara yang sama, kita akan memperoleh nilai T5, T6, T7, T8, T9. Kontrolnya adalah T terakhir, ya, T terakhir ditambah dengan BTK terakhir, itu sama dengan nilainya dengan T1. T1 tadi adalah 10. Ingat, T terakhir dalam hal ini adalah patok 9 atau ketinggian patok 9, karena patoknya ada 9, maka di sini digunakan adalah T9. Ditambah BTK terakhir, dalam hal ini BTK 9. T terakhir 10,9375932, BTK 9, kita lihat nilainya. BTK 9 ini adalah minus 0,9375932. Seperti ini sama, desimalnya sama, ini negatif ya. Positif kurang negatif, ya tentu di negatif. 10 kurang ini sama, hasilnya adalah 10 meter. Nah, karena nilainya sama, berarti rumus di hasil perhitungan di rumus 15 sudah benar, karena nilainya kembali sama dengan nilai T1. Kalau tidak sama, berarti rumus berikutnya, yaitu rumus 16, tidak bisa kita selesaikan, karena di sini harus benar. Ingat, kontrolnya harus dapat, yaitu T terakhir ditambah dengan BTK terakhir itu harus sama dengan nilai T1. Sekarang kita ke rumus 16. Ini yang biasa mahasiswa salah dalam pengambilan angka yang dimasukkan. Saya coba jelaskan dulu. Rumus 16 adalah TDN sama dengan TN ditambah dengan BTDN. TN diambil berdasarkan posisi di mana patok detail tersebut diukur. Misalnya di sini adalah TD1, kita lihat di sini di tabel. Patok detail 1 dengan patok detail 2, dia diambil atau diukur dari patok P1. Ulangi, patok detail 1 dengan patok detail 2, dia diukur dari patok 1. Karena di sini P1, PD1. Sini P1, PD2. Jadi perhatikan patok di depannya dengan patok detailnya. Karena di sini depannya adalah P1, berarti PD2 diambil dari atau diukur dari patok 1. Begitu juga dengan P3 dengan PD4. P3 dengan PD4. Di sini adalah P2, PD3, P2, PD4. Berarti patok detail 3 itu dibidik atau diukur dari patok 2. Patok detail 4 dibidik atau diukur dari patok 2. Karena di sini patok yang di depannya adalah patok P2. Maka kita ke rumus
untuk TD1 yang kita ambil adalah T1. Ya. Ingat, T1, TN-nya adalah T1. Kemudian BTD 1, beda tinggi patok detail 1. Ini ada di rumus sebelumnya. Ya, ada di rumus 11, yaitu 0,2455981. 0,2455981. T1-nya tadi adalah 10. Ya. Maka 10 tambah sekian, dapatlah nilainya 10,2455981 meter. Sekarang untuk patok detail 2. Patok detail 2 masih tetap ikut di P1, maka di sini adalah T1. Jadi ingat, patokannya adalah data pengukurannya, tidak sekedar dimasukkan. Sini T1 ditambah dengan BTD 2. Karena patok detail 2-nya ikut dari patok 1. Maka di sini yang digunakan adalah T1. Untuk TD3, dia diperoleh atau diukur dari patok 2. Maka di sini yang digunakan adalah T2. Patok detail 4 diukur dari patok 2, maka TD4 itu juga yang digunakan adalah T2. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini tetap berurut BTD1, BTD2, BTD3, BTD4. Sementara TN-nya itu tergantung dari titik mana patok detail tersebut diukur. Kalau kita kembali ke data yang ini misalnya, ini patok detail 13 dengan patok detail 14, dia dibidik dari patok 7. Ya, dibidik dari patok 7. Maka nanti untuk perhitungan ketinggian patok detail 13 yang digunakan adalah T7. Begitu juga patok detail 14 yang digunakan adalah T7. Untuk patok detail 15 yang digunakan adalah T8, patok detail 16 yang digunakan adalah T8, patok detail 17 yang digunakan adalah T9, patok detail 18 yang digunakan adalah T9. Seperti itu. Dengan cara yang sama kita akan peroleh nilainya seperti ini. TD5 sekian, 6, 7, sampai TD18. Jadi jumlahnya juga sesuai dengan jumlah patok detailnya. Oke, saya kira itu saja materinya terkait dengan rumus 10 sampai dengan rumus 16, yaitu tentang perhitungan ketinggian patok utama dan patok detail. Ini terkait dengan tinggi rendahnya titik yang kita ukur atau naik turunnya lahan yang kita ukur. Silakan dikerjakan atau dilanjutkan tugasnya masih menggunakan data yang sama untuk rumus 10 sampai dengan rumus 16. Selanjutnya kita akan input ke dalam Excel.